Diketahui kubus ABCD EFGH. Titik tengah sisi AB, BF, FG diberi simbol X, Y, Z. Nah, besar sudut Y, X, Z adalah titik-titik. Nah, mari kita cari besar sudut tersebut. Tentu saja langkah pertama adalah kita perlu menggambarkan kubus ABCD EFGH. Lalu mari kita gambarkan titik X, Y dengan Z. Di mana titik X itu berada di sisi tengah AB. Inilah titik X. Lalu titik Y itu berada di tengah BF. Di mana inilah titik Y. Lalu titik Z itu berada di tengah FG. Ini adalah titik Z. Nah, maka pertanyaannya adalah besar sudut Y. Mari kita gambarkan Y, X, Z. Nah, kita perlu mencari besar sudut Y, X, Z. Itu sama dengan berapa? Misalnya ini adalah alfa. Maka kita perlu mencari alfa itu sama dengan tanda tanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan segitiga berikut, yaitu segitiga X, Y, Z. Ya, misalkan kita perhatikan segitiga X, Y, Z. Mari kita gambarkan segitiga X, Y, Z. Nah, misalkan ini merupakan segitiga X, Y, Z. Sudut yang perlu kita cari adalah sudut alfa, di mana adalah sudut X. Nah, untuk mencari sudut X, tentu saja kita perlu mengetahui panjang ketiga sisi tersebut dari segitiga ini. Nah, sekarang mari kita cari panjang sisi XY. Nah, bagaimanakah cara kita mencari panjang garis XY? Misalkan panjang rusuk dari kubus tersebut adalah A, misalnya. Adalah A. Maka XB itu adalah setengah A, BY itu adalah setengah A. Ya, karena titik X dengan titik Y itu berada di tengah AB dengan BF. Maka ini akan menjadi setengah A. Di sini juga merupakan setengah A. Maka XY dengan rumus Pythagoras kalian akan menemukan bahwa panjang XY itu adalah setengah A akar 2. Ya, XY itu adalah setengah A akar 2. Jika kalian perhatikan segitiga XYB. Lalu mari kita perhatikan panjang YZ. Nah, berapakah panjang YZ? Tentu saja YZ itu akan sama panjang dengan XY, ya. YZ itu akan sama panjang dengan XY. Nah, maka di sini juga sama dengan setengah A akar 2. Nah, sekarang berapakah panjang XZ? Untuk mencari panjang XZ, mari kita bangun suatu segitiga siku-siku. Misalkan titik Z, kita tarik tegak lurus terhadap bidang ABCD. Nah, misalkan di sini adalah titik I. Mari kita namakan titik I. Lalu mari kita tarik titik I ke titik X. Nah, maka kalian dapat melihat bangun segitiga baru, yaitu XZI, di mana akan membentuk 90 derajat pada titik I. Nah, mari kita gambarkan segitiga tersebut, yaitu ZIX. Nah, misalkan ini merupakan segitiga Z, I dengan X. Lalu XI, kita ketahui bahwa XI itu akan sama dengan setengah A akar 2, ya. Panjang XI itu adalah setengah A akar 2. Karena panjang XI itu akan sama dengan panjang XY, di mana itu adalah setengah A akar 2. Lalu ZI, tentu saja ZI itu akan sama dengan panjang rusuk dari kubus tersebut, yaitu A. Nah, dengan demikian, mari kita cari panjang XZ dengan rumus Pythagoras, di mana XZ kuadrat itu akan sama dengan IX kuadrat, yaitu setengah A akar 2 dikuadratkan ditambahkan dengan ZI kuadrat, yaitu A kuadrat. Nah, maka ini akan sama dengan setengah A akar 2 dikuadratkan, itu akan menjadi 2/4 A kuadrat ditambahkan dengan A kuadrat, di mana ini akan sama dengan 3/2 A kuadrat. Maka XZ itu akan sama dengan akar dari 3/2 A kuadrat, di mana ini akan sama dengan A akar 3/2. Mari kita rasionalkan penyebutnya dengan mengkalikan akar 2 per akar 2, di mana ini akan menjadi A/2 akar 6, ya. Akar 2 dikalikan 2 itu adalah 2. Akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. Di mana akar 3 dikalikan dengan akar 2 adalah 6. Maka kita telah temukan panjang XZ.
di mana panjang SZ itu adalah A/2 akar 6. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita mencari sudut alfa? Caranya adalah, mari kita gambar segitiga siku-siku. Jika kalian perhatikan, ini merupakan segitiga sama kaki ya, karena panjang SY dengan YZ itu adalah sama panjang. Nah, misalkan kita tarik garis yang tegak lurus dari titik Y ke garis SZ. Nah, misalkan titik di sini disebut dengan titik J. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa panjang SJ itu akan sama dengan setengah dari panjang SZ. Ya, panjang SJ itu akan sama dengan setengah dari panjang SZ. Karena ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, di sini adalah siku-siku. Nah, maka kita bisa katakan bahwa SJ itu akan sama dengan A/4 akar 6 ya. A/2 akar 6 dikalikan dengan setengah itu akan menjadi A/4 akar 6. Nah, jika kita telah mengetahui bahwa SJ itu adalah A/4 akar 6, A/4 akar 6, maka dapatkah kita temukan besar sudut alfa? Tentu saja bisa ya. Kita akan gunakan kosinus. Nah, kosinus alfa ini akan sama dengan sisi samping dibagikan dengan sisi miring. Nah, kita perhatikan segitiga siku-siku yang saya warnakan dengan warna kuning ini. Ya, segitiga siku-siku ini. Maka kosinus alfa itu adalah sisi samping, di mana sisi samping itu adalah SJ dibagikan dengan sisi miring, yaitu SY. Nah, maka SJ itu akan sama dengan A/4 akar 6. Lalu kita bagikan dengan SY, di mana itu adalah setengah A akar 2. Nah, maka mari kita sederhanakan. A dengan A dapat kita coret. Lalu, 1/4 dengan setengah dapat kita coret. Menjadi setengah tentunya ya. Nah, maka sisanya itu adalah setengah akar 6 dibagikan dengan akar 2. Itu akan menjadi akar 3 tentunya ya. Nah, maka kosinus alfa itu adalah setengah akar 3. Tentu saja kita telah dapat menemukan alfa, di mana alfa itu akan sama dengan 30 derajat. Karena kosinus dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, maka sudut YSZ itu adalah 30 derajat. Maka jawabannya adalah B.